Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi. Nah, teman-teman ingat, persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi itu tujuannya untuk penambah nilai untuk seleksi kompetensi saja. Saya bacakan dulu sampai selesai. Persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Teman perlu garis bawahi beberapa kata penting di sini, yaitu sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknis dan untuk jabatan fungsional. Nah, ini juga seperti yang tahun kemarin, saya sudah lupa berapa di peraturan nomor berapa. Kalau tidak salah itu dijelaskan juga di sini, peraturan nomor 970 tahun 2022 ini untuk yang pengadaan P3K yang seleksi tahun kemarin. Nah, untuk yang tahun ini itu regulasinya juga sudah ada, yaitu nomor 650 tahun 2023. Nah, sebagaimana persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi teman-teman tidak berbeda jauh dengan yang tahun-tahun sebelumnya atau tahun kemarin. Kita lihat saja langsung untuk keputusannya. Di sini di poin pertama disebutkan bahwa dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan. Nah, itu tidak semua persyaratan jabatan fungsional itu ada persyaratan wajib tambahan. Jadi ada beberapa persyaratan wajib tambahan dan juga sertifikasi kompetensi sebagai tambahan untuk nilai seleksi kompetensi teknis dengan besaran kalau tidak salah itu 25%. Nanti kita lihat di lampirannya. Nah, kemudian di poin kedua dia menjelaskan bahwa daftar jenis jabatan yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi itu nanti ada di lampiran. Kemudian bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat. Nah, ini bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis serta seleksi pengadaan P3K itu hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai nilai tambahan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki 2 atau 3 sertifikat kompetensi di bidang yang akan teman-teman gunakan nanti untuk mengikuti seleksi kompetensi, misalnya sertifikasi di bidang atau sertifikat di bidang penyuluh sudah ada sekitar 2 atau 3. Nah, teman-teman itu gunakan satu saja, dan saya rekomendasikan teman-teman menggunakan yang masih berlaku atau yang masih terbaru, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tetapi kalau ada cuma satu, ya itu saja yang dipakai. Tetapi kalau ada 2, silahkan menggunakan yang masih berlaku atau yang terbaru. Jadi ingat teman-teman, yang dipakai itu cuma satu. Jangan sampai teman-teman berpikir memiliki sertifikat kompetensi ini banyak dan semuanya digunakan. Nanti yang dinilai itu cuma satu saja. Jadi lebih baik diupload, dipilih yang satu dan yang masih berlaku atau yang masih terbaru. Nah, keputusan menteri ini atau keputusan menteri yang tahun sebelumnya itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Teman-teman bisa lihat saja di sini atau di video saya di tahun lalu itu, kalau tidak salah ada juga video saya membahas tentang ini. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Kita lihat langsung teman-teman untuk jabatan-jabatannya, karena di sini saya lebih banyak membahas tentang jabatan fungsional untuk penyuluh pertanian, maka kita langsung saja untuk jabatan yang di bidang pertanian, ya, khususnya jabatan penyuluh salah satunya. Itu teman-teman bisa langsung saja di halaman 15. Nah, ini kita mulai dulu dari yang pertama, itu untuk jabatan penyuluh pertanian keahlian. Nah, jabatan penyuluh pertanian keahlian itu artinya ini kategori kualifikasinya itu ijazah S1. Tapi di sini tidak ada untuk penyuluh pertanian kategori keterampilan, teman-teman. Jadi kita berpatokan saja di sini. Apakah mungkin yang keterampilan itu tidak memerlukan sertifikat tambahan? Mungkin seperti itu, karena di sini tidak ada untuk kualifikasi penyuluh pertanian keterampilan. Nah, untuk jabatan penyuluh pertanian keahlian atau yang dengan kualifikasi ijazah S1 ini, itu untuk persyaratan wajib tambahannya itu tidak ada sama sekali, teman-teman. Berbeda dengan misalnya kita ambil contoh di sini, penguji motor kendaraan bermotor pemula. Nah, ini dia harus memiliki persyaratan wajib tambahan
berupa sertifikat otomotif yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang masih berlaku. Jadi agak ribet juga bagi jabatan-jabatan yang diwajibkan untuk memiliki persyaratan wajib tambahan. Cukup banyak juga sebenarnya jabatan-jabatan itu. Tetapi untuk teman-teman yang jabatan penyuluh pertanian itu tidak perlu khawatir dengan persyaratan wajib tambahan karena tidak ada di persyaratannya. Tetapi untuk sertifikat kompetensi itu untuk nilai tambah, teman-teman bagi yang memiliki sangat beruntung karena itu bisa memberikan nilai tambahan untuk teman-teman sekitar 25%. Nah, sertifikat profesi yang diterbit, sertifikat yang dimaksud yaitu sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi, dalam hal ini LSP, yang merupakan ini juga sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. LSP ini kan di bawahnya BNSP kalau tidak salah. Nah, teman-teman harus memiliki sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian. Nah, jadi kita kalkulasikan saja seperti teman-teman. Misalnya untuk mencapai nilai ambang batas untuk P3K itu nanti kita bahas juga untuk videonya untuk batas-batas nilainya. Nah, kita coba simulasikan saja. Misalnya teman-teman yang memiliki sertifikat tambahan ini atau sertifikat profesi ini itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan peserta yang lain karena teman-teman sudah mendapatkan bobot nilai sebanyak 25%. Nah, misalnya saja poin untuk lulus itu 100. Ini kita misalnya saja. Nah, dari 100 itu teman-teman sudah mendapatkan nilai sebanyak 25. Sisanya teman-teman tinggal mengikuti tes dan mendapatkan nilai misalnya 75, maka teman-teman sudah bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, itulah salah satu keunggulan atau keuntungan jika teman-teman memiliki yang namanya sertifikat profesi. Tetapi perlu teman-teman ingat lagi, ini hanya berdampak atau memberikan nilai pada seleksi kompetensi teknis, tidak untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, maupun seleksi wawancara. Tapi daripada tidak ada tambahan nilai, teman-teman lebih baik bagi yang memiliki sertifikat profesi ini silahkan dicantumkan di lamarannya. Kurang lebih seperti teman-teman. Nah, untuk jabatan-jabatan pertanian, jabatan fungsional di bidang pertanian lainnya itu teman-teman di peraturan ini yang ada itu cuma ini. Paramedik veteriner untuk kategori keterampilan atau terampil, kemudian pengawas bibit ternak keahlian, pengawas bibit ternak keterampilan. Nah, itu juga sama, ada yang memiliki persyaratannya itu memiliki sertifikat kompetensi. Untuk pengawas bibit ternak itu kompetensi inseminator yang masih berlaku dikeluarkan oleh LSP juga. Pengawas bibit ternak keahlian juga sama. Untuk paramedik veteriner terampil itu sertifikat paramedik veteriner yang masih berlaku dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, untuk ketiga jabatan ini itu di persyaratan sertifikatnya itu ada disebutkan yang masih berlaku, sedangkan untuk yang penyuluh pertanian ini tidak disebutkan yang masih berlaku. Jadi teman-teman tetapi lebih baik diusahakan saja sertifikatnya itu yang masih berlaku atau yang masih terbaru. Untuk bobot nilainya teman-teman bisa lihat sendiri, 25% cukup banyak dibandingkan dengan yang lain yang ada, cuma ada yang 20%, ada yang 5% dia dibagi-bagi. Nah, untuk jabatan-jabatan yang lain misalnya seperti pengawas mutu hasil pertanian atau pengawas benih tanaman atau jabatan-jabatan analis pasar, itu di sini saya tidak menemukan jabatan-jabatan seperti itu. Nah, ini bisa jadi kemungkinan pada jabatan-jabatan itu jika ada penerimaan untuk jabatan itu, bisa jadi dia tidak harus memiliki persyaratan wajib tambahan dan dia juga tidak ada sertifikat kompetensi untuk penambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis. Jadi untuk jabatan-jabatan yang lain silahkan dipersiapkan saja berkas-berkas yang ada, karena memang di sini tidak ada untuk persyaratan wajib tambahan dan jenis atau nama atau jenis sertifikat untuk nilai tambah. Jadi yang ada di sini itu yang sama juga dengan tahun kemarin itu penyuluh pertanian.
juga di tahun sebelumnya itu ada untuk persyaratan sertifikat profesi ini. Teman-teman silahkan boleh di-download ini regulasinya di link deskripsi. Oke teman-teman, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Tidak terlalu banyak informasi, tetapi teman-teman perlu ingat bahwa persyaratan wajib tambahan itu tidak berlaku untuk semua jabatan, beberapa jabatan. Kemudian untuk sertifikasi kompetensi juga begitu, dan itu sertifikasi kompetensi hanya berlaku untuk penambah nilai di seleksi kompetensi teknis, tidak untuk di seleksi yang lain, misalnya untuk manajerial, sosial kultural, apalagi di wawancara. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.